sangat banyak teman-teman. Selain bisa membantu menetralkan asam lambung, dia juga bisa meredakan pikiran kita yang lagi kacau, meredakan stres juga, dan juga dia itu bisa menjadi obat tidur. Pada saat dulu saya awal-awal kena asam lambung, saya susah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yansa, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Pada kesempatan video kali ini, saya mau membahas tentang asam lambung yang lagi naik. Saya mau menceritakan salah satu pengalaman saya untuk mengatasi asam lambung yang lagi naik, teman-teman. Gini, asam lambung yang lagi naik itu biasanya disertai dengan sendawa, mual, dada sedikit berat, nafas sedikit pendek, nafas sedikit ngap, dan gini. Sendawanya itu sendawa yang sering ya teman-teman, bukan 1 atau 2 kali doang. Kalau 1-2 kali doang itu sendawa kenyang biasanya, dan ini berbeda. Dan biasanya lagi dan biasanya lagi mual yang kasusnya asam lambung naiknya parah itu bisa sampai muntah teman-teman. Itu saya juga sudah pernah mengalaminya. Dan pada saat awal-awal saya kena asam lambung naik itu saya sangat bingung mengatasinya. Saya pikiran sangat kacau balau, nggak karuan, dan menjadi sangat lebih bingung, lebih kacau pikiran karena gini, pada saat saya minum obat menurun asam lambung, justru asam lambungnya nggak mau turun dan mual semakin menjadi-jadi teman-teman, dan pikiran tentu saja semakin kacau. Jadi saya tambah bingung, dan akhirnya saya mencoba mengganti obat asam lambung lagi, dan ternyata semakin parah teman-teman. Sampai dulu saya mengalami muntah teman-teman, karena mungkin nggak cocok dengan obat penurunan asam lambung itu, nggak tahu. Dan akhirnya saya sedikit mengalami trauma dengan yang namanya obat. Saya nggak mau minum obat teman-teman pada saat itu, karena takut kalau terjadi seperti itulah. Dan akhirnya singkat ceritanya saya pergi ke herbalis, dan di sana saya dikasih tahu, diceritakan pola-polanya itu seperti apa, perkara-perkaranya itu kayak gini, dan banyak juga yang sembuh dari sana teman-teman. Jadi saya menjadi lebih mantap, menjadi lebih tenang. Dan di sana juga dikasih ramuan-ramuan herbal teman-teman. Tentunya dikasih resepnya doang dan disuruh bikin sendiri. Kalau saya dulu seperti itu. Dan gini, singkatnya pada saat saya mengalami asam lambung naik lagi, saya menjadi lebih sedikit tenang mengatasinya, dan sedikit gini ya, pikiran tetap kacau. Pada saat asam lambung naik pikiran tetap kacau, cuman dia kadarnya sangat minim teman-teman. Berbeda jauh dengan pada saat saya belum tahu pola-polanya seperti apa. Jadi asam lambung bisa saya atasi dengan sedikit lebih mudah. Gini, asam lambung naik itu sebenarnya tidak sebegitu membahayakan, tidak sebegitu menyeramkan teman-teman. Yang membuat asam lambung seram, menyeramkan, dan menakutkan itu pikiran kita sendiri teman-teman. Gini, asam lambung naik iya, dan dia memang mengganggu fisik kita iya, tapi dia cuma sedikit mengganggu doang teman-teman. Dan yang membuat dia menyeramkan itu pikiran kita salah memberi makna tentang asam lambung yang naik itu. Jadi di asam lambung semakin menjadi semakin gede dan semakin menindas fisik dan pikiran kita. Dan yang sebenarnya asam lambung naik itu ya dia cuma naik dan sedikit mengganggu fisik kita. Sebenarnya cuma seperti itu teman. Dan cara yang saya gunakan itu sangat mudah sekali dan sangat sederhana teman-teman, yaitu hanya menggunakan air hangat doang. Saya mengatasi asam lambung naik itu hanya menggunakan air hangat doang, 1 gelas. Saya minum pelan-pelan, seteguk demi seteguk ya tentunya, jangan sekali habis. Kalau sekali habis itu juga kurang tepat teman-teman. Kita meminumnya seteguk demi seteguk. Dan gini, sebelum meminum air itu alangkah baiknya kita membaca bismillah teman-teman. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah suhunya itu hangat mendekati netral, bukan hangat mendekati panas. Kalau hangat mendekati panas itu juga kurang bagus. Sepengetahuan saya seperti itu teman-teman. Dan yang nomor 2 atau yang berikutnya, saya menggunakan buah teman-teman. Buah yang saya gunakan itu sebenarnya lumayan banyak, cuman yang saya fokuskan atau yang saya andalkan itu 2 buah teman-teman. Kalau enggak pepaya, apel, biasanya itu. Saya dulu nggak pernah kehabisan stok yang namanya buah apel dan pepaya teman-teman. Ya karena untuk jaga-jaga asam lambung naik.
Ya kalaupun nggak naik, tetap saya sering mengonsumsi apel dan pepaya teman-teman, karena itu juga sangat bagus. Buah pepaya dan apel itu sangat bisa membantu menetralkan asam lambung teman-teman. Itu saya dapat dari herbalis saya dulu. Dan yang berikutnya atau cara yang ketiga saya yaitu dengan menggunakan herbal. Dan herbal ini sangat mudah dibikin, teman-teman pasti bisa membikinnya karena hanya menggunakan satu bahan doang teman-teman, dan itu menggunakan biji pala. Biji pala ini masih termasuk rempah-rempah, termasuk bumbu dapur juga, cuma dia jarang digunakan teman-teman. Biasanya digunakan hanya pas hajatan-hajatan doang untuk memasak mie, biasanya di kampung saya seperti itu. Ini biji pala itu kita pecah cangkangnya, lalu kita iris tipis-tipis atau kita cincang sampai lembut. Setelah itu kita masukkan air mendidih 1 gelas saja, dan setelah itu kita tunggu sampai hangat. Setelah hangat kita minum, tentu saja pelan-pelan juga, seteguk demi seteguk juga teman-teman. Dan sama dengan yang tadi, sebelum meminum alangkah baiknya kita membaca bismillah teman-teman. Rasanya biji pala itu sensasinya pedas, seakan-akan pedas tapi sama sekali tidak pedas teman-teman, cuman sensasinya doang. Dia itu segar menurut saya, dan esis, rasanya itu mirip permen mentos kalau nggak salah seperti itu teman-teman. Dan biji pala ini kelebihannya sangat banyak teman-teman. Selain bisa membantu menetralkan asam lambung, dia juga bisa meredakan pikiran kita yang lagi kacau, meredakan stres juga, dan juga dia itu bisa menjadi obat tidur. Pada saat dulu saya awal-awal kena asam lambung, saya susah tidur dan dikasih tahu sama herbalis saya untuk menggunakan biji pala, dan ternyata benar, saya menjadi bisa mudah tidur teman-teman sampai sekarang. Tapi kalau sekarang sudah tidak mengonsumsi biji pala lagi, itu dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang susah tidur bisa menggunakan biji pala ini teman-teman. Insya Allah di teman-teman sangat aman juga, karena di saya sangat aman dan tidak menimbulkan sensasi apapun teman-teman. Dan ya, satu lagi yang perlu diperhatikan yaitu cara kesemuanya tadi itu tentu saja kita barengi dengan kita harus menenangkan pikiran kita harus meredakan pikiran kita yang lagi panik, yang lagi was-was. Karena gini, pada saat asam lambung naik, otomatis pikiran kita ikut naik, ikut panik, ikut was-was, pasti seperti itu, karena saya mengalaminya seperti itu teman-teman. Jadi pada saat asam lambung naik, pikiran kita juga ikut naik, juga ikut panik. Jadi tugas kita untuk menetralkan kepanikan itu, untuk menetralisir, untuk menurunkan seturun-turunnya. Jadi supaya pikiran kita nggak terlalu panik-panik banget, kita bikin serileks mungkin pikiran kita bikin serileks mungkin tubuh kita teman-teman. Jadi untuk mengatasi asam lambung yang lagi naik ini jadi lebih mudah dan jadi lebih gampang. Itu cara saya dulu seperti itu teman-teman. Saya kira video kali ini segitu dulu, video saya akhiri. Semoga teman-teman segera sembuh dari asam lambung. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.